Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zulisins Live. Semoga nggak bosan ya pemirsa ya. Hari ini saya ingin melanjutkan bercerita mengenai sahabat yang di madu bagian 2-nya ya pemirsa. Mohon maaf karena agak lama begitu ya mencari-cari waktu yang tepat seperti itu. Jadi saya lanjutkan ya pemirsa dan ikuti sampai akhir. Nilam ini tiba-tiba WA kepada saya bahwa dia cerita, Rama mau nikah lagi mbak. Saya kaget ya, karena jujur saja saya tidak mengharapkan Mbak Nilam akan bercerita seperti itu begitu ya. Lah kenapa mbak? Kok tiba-tiba dia mau menikah lagi begitu? Apa mbak mau bercerai atau gimana gitu? Ya enggak, aku yang mau di madu gitu mbak, dia mau poligami, Rama mau poligami, dan aku bingung karena keluarga besarnya mendukung Rama untuk berpoligami. Tahu nggak mbak bahwa istri keduanya ini dia adalah seorang dokter yang tentu saja keluarga besarnya mengizinkan, karena dibandingkan dengan aku, apa sih aku kan hanya orang biasa lulusan SMA, orang desa, nggak punya apa-apa, kesini cuman hanya bawa badan aja sama baju, ikut suami. Sekarang suami nggak pernah ngajak ke rumah dia berkarir ya, maksudnya ke tempat dia berkarir, nggak pernah tinggal satu rumah. Aku mau ikut juga nggak boleh. Aku bingung mbak. Nah itu ada amarah gitu ya, teman saya ini amarah, ada rasa jengkel sekali karena dia juga bingung. Kalaupun dia ingin meminta cerai, posisinya anak-anaknya masih kecil dan dia juga tidak mempunyai sampingan begitu ya pemirsa. Ya banyaklah yang dipikirkan, gak hanya materi saja tapi lebih kepada anak-anak begitu, menurut teman saya ini. Nah kok bisa mbak, itu gimana ceritanya kok akhirnya mau berpoligami? Aku nggak tahu mbak, karena selama ini ketika aku di kampung, suamiku meniti karir di kota, aku mah nggak pernah diajak kan. Nah tiba-tiba kok suamiku seperti itu bilang kalau dia izin mau berpoligami, ya aku kaget. Aku belum siap mbak, aku belum siap. Karena apa? Karena jujur aja loh mbak, ayahnya anak-anak ya, si Rama itu juga jarang pulang ya, kadang juga jarang ngasih aku nafkah, nggak rutin. Sedangkan aku juga belajar pengobatan sedikit-sedikit, dapet uang lah untuk anak-anak, tapi kan nggak gitu juga mbak caranya. Artinya ini aku kaget sekali. Karena apa? Karena tiba-tiba kok si Rama bilang kayak gitu loh. Kan aku kaget dan aku juga curiga, selama ini pasti di sana ya, di tempat dia berkarir, di kota tempat ia berkarir, pasti juga sudah sering bertemu sama perempuan ini mbak. Lah emang siapa sih mbak perempuan itu? Ya dia kalau nggak salah ya, setauku, ini kata si Nilam ya, ini Nilam ngomong seperti ini, kalau nggak salah si wanita ini adalah rekan bisnis si Rama begitu. Dia mensupport, saya nggak tahu ya support di sini entah dalam arti material atau dalam arti non material, mungkin maksudnya motivasi atau apa, saya juga tidak menanyakan hal itu. Cuman si teman saya ini berkata bahwa usahanya maju juga salah satunya karena motivasi atau support dari ibu dokter ini. Nah terus emang siapa namanya Mbak Nilam, dokter itu, dan memang apakah dia gadis atau janda begitu? Nah namanya ini saya juga pakai nama dokter itu, namanya siapa? Saya tanya ya, terus si Nilam berkata namanya Bunita. Cuman sekarang dia tidak aktif di dunia kedokteran, cuman dia lebih aktif di dunia pengobatan pengobatan alternatif begitu ya, pengobatan alternatif. Nah terus akhirnya, dan dia bukan gadis mbak, dia udah janda, dia sudah punya anak, dan umurnya, tahu nggak mbak, umurnya lebih tua
7 tahun dari suamiku, Mbak. Oh gitu ya, Mbak. Aku juga gimana ya pemirsa ya, ketika teman saya cerita seperti itu, saya juga tidak bisa menanggapi dengan emosional ya, karena saya porsinya hanya sebagai teman dan pendengar, dan tentu saja tidak bisa ikut campur lebih gitu, hanya bisa mensupport teman saya ini agar dia lebih tabah dan mencari solusi mana yang terbaik begitu loh. Akhirnya teman saya ini udah lama ya dia nggak WA. Saya juga pun mau sering-sering WA juga tidak enak, takut tidak berkenan untuk menceritakan kembali kisahnya begitu, karena kan kita kalau nggak diceritain sama orang yang bersangkutan, kita mau ngorek-ngorek sendiri juga nggak bagus ya. Kalau misal ada orang yang bersangkutan bercerita, nah baru kita dengarkan, baru kita beri solusi, tapi kita jangan kepo-kepo, jangan mengulik-ulik, jangan hanya jangan sekedar cari tahu lah gitu tanpa ngasih solusi. Itu kan sebenarnya nggak bagus ya, justru memperkeruh suasana. Dan tidak boleh mengkompor-kompori ya, tidak boleh mengkompor-kompori kalau ada yang bercerita, karena semua itu kan kita sebenarnya harus lihat dari dua sisi begitu. Cuman karena teman saya ini cerita seperti itu ya, saya sebisa mungkin memberikan support berupa doa, kemudian motivasi, membesarkan hati teman saya ini agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Ya karena saya juga paham posisi seperti itu sangat sulit pemirsa. Karena apa? Karena yang pertama, keluarga besar si suami sudah mendukung untuk si Rama berpoligami, yang kedua anak-anaknya masih kecil, dan yang ketiga teman saya ini juga belum bisa mandiri, masih sangat tergantung dengan suami begitu. Yang keempat juga dia mungkin merasa dibohongi ya, dihianati. Karena apa? Karena selama ini dia ingin ikut sama suaminya ke kota begitu, tapi ternyata nggak boleh. Selama ini ya udahlah, kamu di kampung aja, ikut bersama neneknya Rama gitu ya. Neneknya Rama menggeluti pengobatan di sana, membesarkan anak-anak di sana. Tapi kenapa suaminya malah tiba-tiba meminta berpoligami? Seperti itu kan kurang bagus menurut saya, ya enggak? Menurut saya seperti itu ya pemirsa ya. Ini ingin menenangkan diri, dia pulang ke kampung sejenak begitu ya. Dia ingin suasana lebih adem seperti itu, karena dia juga merasa kecewa dengan keluarga besar suaminya ini. Nah dia pergi ke kampung halaman, kemudian beberapa saat kemudian si suami ini pulang kampung dan menjemput, datang dari kota gitu ya, dan pergi ke kampung halamannya Nisa ini. OMG. Keceplosan. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi dia menjemput Nilam begitu ya, dia menjemput Nilam. Jadi dia juga tidak mau menceraikan Nilam, meskipun Nilam juga sebenarnya sudah ada kepikiran untuk meminta cerai ke Rama, tapi Rama tidak mau begitu. Rama tidak mau menceraikan Nilam, yang inginnya ya udah punya 2 istri seperti itu. Nah tapi teman saya ini, Nilam ini, mungkin masih belum bisa meredakan emosinya, karena ya dia selama ini ya kenapa, ya itu tadi bertanya-tanya kenapa selama ini saya juga nggak pernah diajak ke tempat tempatnya si Rama ya, di kota ya, di rumahnya. Kenapa nggak diajak tinggal gitu loh. Itu loh yang membuat Nilam itu kecewa gitu loh. Kok tiba-tiba ulang-ulang terus ya. Tapi karena memang kayak gitu pemirsa, jadi saya juga kadang agak gemes gitu. Kenapa sih kok istri lo udah sah ya, kenapa nggak ajak tinggal bareng gitu kan? Kalau kangen kan tinggal udah lihat wajahnya gitu loh, daripada lihat wajah orang lain kan, gitu loh maksud saya. Nah saya lanjutkan ya pemirsa, akhirnya Rama menjemput Nilam ya. Kemudian Nilam pun mungkin dengan negosiasi dan juga bujukan dari Rama begitu, akhirnya si Nilam mau diajak kembali ke kediaman suaminya yang di mana tuh namanya, kediaman neneknya Rama.
agak muter ya pemirsa, mohon maaf, semoga dipahami. Jadi si Nilam ini akhirnya mau diajak ke rumah nenek dari Rama yang sebelumnya memang si Nilam dan anak-anaknya tinggal di situ. Dan singkat cerita Rama tetap pada pendiriannya. Dia tetap menikahi Ibu Nita ini ya, si dokter itu, dan Ibu Nita ini tinggal di tempat bisnis di rumah di rumah si Rama, begitu ya, di rumah Rama yang ada di kota. Singkat cerita ya pemirsa, Rama tetap pada pendiriannya dan dia tetap menikahi Ibu Nita ini, dan kemudian Ibu Nita ini tinggal serumah dengan Rama, dan teman saya si Nilam ini tetap berada di kampung ya, di tempat simbahnya atau di tempat neneknya Rama beserta anak-anaknya. Pernah suatu ketika Nilam ini bercerita bahwa sebenarnya dia sedih dengan kondisi seperti ini. Pada kenyataannya Nilam juga tidak diajak tinggal bersama Rama. Dan sedihnya lagi saat anak pertamanya ini wisuda gitu ya, kelulusan di TK begitu ya, mau naik ke SD, si ayahnya ini tidak bisa hadir. Jadi ada rasa sedih begitu ya, di sebuah momen yang berharga untuk anak-anak, tapi Rama tidak datang menghadiri acara penting tersebut. Jadi Nilam merasa sedih gitu ya, seperti itu. Jadi memang sering sekali momen-momen penting gitu untuk anaknya si Rama ini tidak hadir. Bahkan sebelum menikah pun seperti itu ya, mungkin karena kesibukannya di bisnisnya seperti itu. Dan si Nilam ini pun juga bercerita, Mbak, kalau misal mau tahu kayak apa istri Rama, buka aja Mbak di Facebooknya gitu. Akhirnya saya juga lihat, tapi saya tidak add pertemanan ya pemirsa, saya cuma melihat saja gitu ya, penasaran seperti apa sih ibu dokter ini sehingga si Rama ini memang begitu merasa terharu, termehek-mehek gitu ya, merasa jatuh cinta untuk yang kedua kali begitu. Setelah saya lihat, oh ya, memang benar ya, pantas lah gitu kalau memang 7 tahun lebih tua dari Rama begitu, karena memang penampilannya juga memang sudah seperti ibu-ibu gitu ya pemirsa. Dan sepertinya memang dilihat dari dilihat dari orangnya sih, kayaknya sih ibu ini tuh supel begitu loh, pinter caranya berkomunikasi. Nah mungkin si Rama ini kan ibaratnya kalau orang Jawa itu witing tresno jalaran soko kulino, artinya yaitu kita suka karena kita terbiasa bertemu begitu kan. Nah jadi akhirnya ya seperti itu pemirsa, kejadian yang dialami teman saya itu. Jadi memang sedih saya merasakannya begitu ya, berat begitu bagi teman saya ini. Bahkan kalau saya sekarang ya pernah sesekali saya lihat begitu ya di Facebook si suaminya itu, dia profilnya justru bukan dengan kedua istrinya atau istri pertamanya begitu, tapi profil Facebook dia itu dengan istri keduanya, jalan-jalan ke luar negeri dengan istri keduanya begitu. Doa saya untuk Mbak Nilam, semoga senantiasa diberikan kebahagiaan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang Mbak selama ini rasakan ya, rasa yang selama ini Mbak tahan gitu ya, semoga tetap pada akhirnya berbuah indah nanti, entah dari anak-anak yang bisa menjadi orang yang sukses, anak-anak yang bisa membahagiakan Mbak Nilam begitu ya. Jadi pasti akan diberikan hadiah yang terbaik
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ini saya rasa Mbak Nilam juga berjuang ya, menyimpan lukanya, menyimpan rasa yang dalam begitu ya, demi anak-anak. Semangat untuk Mbak Nilam. Sekian ya pemirsa, jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan kesimpulan yang terlalu detail gitu ya, karena saya menceritakan dan semuanya kembali kepada pendapat pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.